Kenapa? Karena kita bela. Karena kita bela. Berapa banyak mereka produksi? 7,2 miliar liter satu tahun, mencetak sekitar 10 triliun. Dan berapa banyak mereka harus membayar pajak air untuk mencetak 10 triliun? 1 liter mereka hanya bayar itu 5 rupiah. Artinya Indonesia 1 tahun untuk perusahaan ini hanya mendapat 35 miliar berbanding 10 triliun, Bapak Ibu sekalian. Inilah kenyataannya. Sebuah perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak, kita jual dengan harga 35 miliar. Persoalannya, kalau ini produk kita, akan membuat keuangan masyarakat itu menjadi kuat, akan membuat keuangan pemerintah menjadi kuat. Dua hal yang menjadikan sebuah ekonomi bangsa kuat adalah keuangan pemerintah dan keuangan masyarakat. Keuangan masyarakat tidak akan pernah jalan kalau pengusaha-pengusahanya semua menjadi pengusaha yang lemah. Dan kita lihat perusahaan ini berapa produksi. Ini perusahaan dalam bidang susu formula. Produksinya 1 juta liter susu satu hari. Perusahaan ini mengatur 80% sumber suplai dari petani-petani lokal. Perusahaan ini juga mengakuisisi satu-satunya perusahaan susu yang ternama yang diandalkan di Indonesia. Habis sudah. Dan perusahaan ini membayar petani lebih rendah dari harga susu dunia. Berapa mereka bisa create 1 tahun, Bapak Ibu sekalian? Inilah pasar di Indonesia. Pasar yang begitu hebat, pasar yang kita lupakan, pasar yang kita bela untuk produk asing. Mereka mencetak 200 triliun 1 tahun. Berapa banyak 200 triliun? 200 triliun itu artinya omset dia 8 tahun setara dengan utang bangsa Indonesia dari zaman kemerdekaan sampai hari ini yang hanya 1.600 triliun. Itulah 200 triliun. 200 triliun artinya adalah APBN kita hampir 1/4-nya, 20%. Inilah produk-produk yang kita bela, Bapak Ibu sekalian. Jadi mau kemana? Kalau kita bicara tentang pasar tradisional, ternyata produk-produk kita masuk ke pasar tradisional juga udah susah. Karena pemain-pemain asing itu bisa melakukan politik eksklusivitas di Indonesia. Artinya begini, kalau kamu mau jualan produk saya, kamu nggak boleh jualan produk lain. Coba tanya ke toko-toko, coba tanya ke warung-warung kecil, mereka nggak berani jualan produk Bapak, nggak berani. Dan ini sebuah praktek eksklusivitas yang hanya bisa mereka lakukan itu di Indonesia. Karena di luar negeri ini termasuk dilarang dan kriminal. Monopoli itu dilarang. Di Indonesia mereka bisa lakukan. Sehingga kemana? Saya ingin tanya produk Bapak Ibu sekalian, kemana? Bukan masalah ide. Produk kita, anak-anak kita semua bisa bikin. Masalahnya kita nggak bisa salurkan kemana-mana dan tidak dibela oleh kita sendiri. Sementara pasar tradisional juga udah mati, banyak yang mati oleh pasar modern. Pasar modern, Bapak Ibu sekalian, jangan mimpi produk kita itu masuk ke sana dan bisa bersaing. Satu produk untuk masuk ke pasar modern, satu produk dengan 4 item itu kita bisa keluarkan 200 juta untuk listing fee. Sedangkan potongan penjualannya berapa? 22%. Berapa perusahaan-perusahaan yang saya tadi sebutkan, 4 perusahaan itu, listing fee yang harus mereka bayar, sedangkan mereka punya ribuan item. Berapa mereka harus bayar? 0 rupiah. 0 rupiah. Inilah kenapa pasar modern itu bukan sahabat kita. Karena mereka menggusur pedagang-pedagang kecil. Karena mereka menghambat tumbuhnya produk-produk baru, pengusaha-pengusaha baru. Tetapi siapa yang berbelanja ke sana? Kita semua. Kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak pernah berbicara tentang hal ini. Kita hanya berbicara bagaimana kita menciptakan produk.
It's not about the create the product. Masalahnya kita mau beli atau tidak. Jadi kalau zaman dulu kita tidak menguasai tanah air kita, Bapak Ibu sekalian, ternyata hari ini kita tidak menguasai kehidupan kita. Kita tidak menguasai kehidupan kita. Sadarkah Bapak Ibu sekalian? Kita tidak menguasai kehidupan kita. Jadi mau kemana? Kalau saya bicara Departemen Perdagangan Indonesia, setiap hari beriklan, logo ini mereka yang ciptakan. Aku cinta produk Indonesia, 100% cinta. Ngapain buang-buang duit? Apa yang mereka iklankan, apa yang mereka lakukan sama sekali berbeda. Siapa yang membuat produk-produk itu masuk secara bebas hari ini? Orang yang sama yang menciptakan logo ini. Teman kita sendiri. Departemen Perdagangan, Menteri Perdagangan yang seharusnya berdagang untuk produk kita, berdagang untuk produk orang lain. Itulah yang terjadi di negeri ini. Jadi sebuah sejarah yang selalu diulang. Bapak Ibu sekalian, dengan perdagangan bebas tahun 2004, saya tadi paparkan bahwa di tahun 2005 sudah ada hampir 429 perusahaan tutup. Terus begitu akhirnya tahun 2010 Permerindak nomor 39 ada mengeluarkan sampai hari itu 54.457 pos dibebaskan sampai 0%. Bapak Ibu sekalian, satu pos aja cukup untuk membuat kita susah. Kita harus melawan 54.000 pos. Ada lagi Peraturan Menteri Keuangan tahun 2010 nomor 241. Mereka membebaskan barang jadi sampai 0%, sementara bahan baku yang kita butuhkan itu dikenakan biayanya. Apa yang terjadi di negeri ini? Ini satu fenomena yang saya curiga hanya terjadi di bangsa kita. Hanya terjadi di bangsa kita, Bapak Ibu sekalian. Selalu sebuah sejarah diulang. Sejarah pilu yang selalu diulang berulang-ulang. Kita masih ingat Bapak Ibu sekalian berbicara tentang teknologi. Tahun 1976 berdiri IPTN. IPTN dipimpin oleh Bapak Habibie yang saya sangat heran. Ada orang Indonesia sehebat ini. Pak Habibie pada saat itu adalah Vice President dari sebuah perusahaan aeronautika di Jerman, namanya MBB, Messerschmitt Bolko Blom namanya. Dia sebagai Vice President. Beliau keluar kemudian mendirikan tahun 76 ini IPTN. Apa yang dilakukan oleh IPTN adalah merintis, membangun industri pesawat terbang. Yang pada saat itu langkah pertama yang dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan industri yang sudah mapan. Waktu itu bekerja samanya dengan MBB juga dan juga dengan KASA. Maka lahirlah pesawat-pesawat rakitan seperti Bell NBO 105, NBL 412. Kemudian setahun lagi kemudian lahir NSA 330 Super Puma dan sebagainya. Itulah prestasi. Saya masih ingat Pak Habibie selalu mengatakan, mulailah dari yang akhir dan akhirlah dari yang awal. Artinya kita berpikir seperti apa nantinya Indonesia itu. Pak Habibie selalu bilang bahwa Indonesia satu saat adalah sebuah negara, sebuah bangsa yang sangat disegani di dunia ini. Karena negara bangsa ini menciptakan sebuah produk-produk high-tech yang luar biasa. Dan kalau kita bisa menciptakan pesawat, maka menciptakan sepeda motor akan dibeli oleh semua orang. Kalau kita bisa menciptakan pesawat, maka mobil akan dibeli oleh semua. Itulah sebuah pemikiran mengawali dari yang akhir dan mengakhiri dari yang awal. Artinya kita harus setahap demi setahap. Maka pada saat itu yang dilakukan oleh Habibie adalah dengan bekerja sama dengan NBB, MBB dan KASA. Berhasil dalam satu tahap ini, maka mulailah IPTN meneruskan ke tahap yang selanjutnya. Kalau dulu
pesawat rakitan, hari ini kita harus bisa bikin meskipun sedikit. Kita bicara separuh-separuh. Pada saat itu terciptalah industri, membentuk industri dengan kasa, dan perusahaannya disebut Airtech Industries. Lahir produk-produk seperti CN235. CN235 itu sebuah pesawat yang bisa mengangkut 35 penumpang, yang pesawat ini sangat cocok untuk kepulauan dan sangat murah pengoperasiannya, sangat murah maintenance-nya. Hari ini pesawat CN235 masih dipakai di Filipina dengan zero accident. Sebuah prestasi yang luar biasa. Itulah karya bangsa Indonesia. Pada tahun 1993 IPTN mengikuti Paris Air Show, Bapak Ibu sekalian. Di sana pesaing terberat adalah pesawat ATR-72 yang dari Paris sendiri. Bahkan pada saat itu ada satu wawancara Bapak Habibie, karena ATR itu melakukan apapun agar bisa bersaing dengan produk Indonesia. Mereka bilang bahwa kecepatan pesawat ATR itu bisa melebihi begini, melebihi begitu. Habibie dalam sebuah wawancara bilang, apa yang dikatakan mereka itu bohong. Mereka pakai mesin ini, dengan spesifikasi ini, dengan kecepatan seperti ini. Akhirnya orang di seluruh dunia lebih percaya Habibie kepada orang-orang luar negeri itu. Dan Bapak Ibu tahu prestasi yang dicapai oleh anak bangsa kita. Pada saat itu dari Paris Air Show itu didapat 120 order pesawat. Ini yang tidak pernah dibicarakan oleh bangsa Indonesia, karena kita sibuk membicarakan tentang kejelekannya, tentang bahwa IPTN itu ditukar ketan. Pada masa promosi Habibie membarter pesawat itu dengan beras ketan. Saya rasa